Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Evaluasi Pembelajaran Ekonomi dengan anggota Elin Satur Fikri, Ainur Saadah, Ayu Rosma, dan Akmal Sujai. Kami akan mempresentasikan materi tentang mengubah skor mentah kotor menjadi skor mentah bersih dan skor mentah bersih menjadi skor standar atau nilai dengan dasar kombinasi PAP dan PAN. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang mengubah skor mentah kotor menjadi skor mentah bersih. Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui kalau men-skor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemberian skor mentah pada tes uraian, dan yang kedua, pemberian skor mentah pada tes objektif. Untuk pemberian skor mentah pada tes uraian, yaitu berdasarkan tingkat kesukarannya, berdasarkan bobot setiap butir soal, dan banyak sedikitnya unsur yang terdapat dalam jawaban yang dianggap paling benar. Sedangkan pemberian skor mentah pada tes objektif, jawaban yang benar belum tentu merupakan skor mentah bersih, mungkin masih berupa skor mentah kotor, karena sangat mungkin peserta tes menjawab soal hanya dengan menebak. Karena masih berupa skor mentah kotor, maka harus kita ubah terlebih dahulu menjadi skor mentah bersih, agar selanjutnya dapat kita olah untuk menjadi skor standar atau nilai. Selanjutnya adalah teknik menghitung skor mentah kotor dan skor mentah bersih. Jadi di sini ada 4 rumus ya teman-teman, tergantung dengan bentuk soal yang ada. Mulai dari soal bentuk isian, soal bentuk menjodohkan, soal bentuk benar dan salah, dan soal bentuk pilihan ganda. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Misalnya, sebanyak 30 orang siswa telah selesai melaksanakan tes dengan bentuk soal berupa pilihan ganda 4 option. Hasil datanya seperti gambar di samping. Bisa kita lihat ya, ada nomor mulai dari 1 sampai dengan 30 yang menandakan jumlah 30 orang siswa tadi, dan di sampingnya ada SMK atau skor mentah kotor. Berdasarkan data tersebut, diketahui skor mentah kotor peserta nomor 01 adalah 18, jadi untuk skor mentah bersihnya adalah, nah teman-teman, karena bentuk soalnya di sini adalah pilihan ganda, maka kita akan menggunakan rumus keempat dari 4 rumus yang tadi sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Maka untuk penggunaan rumusnya, SK sama dengan jumlah benar dikurangi jumlah salah, kemudian dibagi option dikurangi 1. Untuk jumlah benarnya adalah 18, karena jumlah benar ini sama dengan skor mentah kotor ya teman-teman. Kemudian dikurangi dengan 2 dibagi 4 dari 4 option A, B, C, dan D, kemudian dikurangi dengan 1. Maka diperoleh hasil 18 dikurangi 2 dibagi 3, dan hasilnya adalah 17,33. Untuk keterangan lebih lanjutnya, teman-teman bisa lihat di kolom yang keterangan ya. Selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu mengubah skor mentah bersih menjadi skor standar atau nilai dengan dasar kombinasi PAP dan PAN. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu nih, satu-satu apa itu PAP, apa itu PAN, kemudian apa itu kombinasi PAP dan PAN. Nah, PAP sendiri atau penilaian acuan patokan biasa disebut juga absolute atau reference evaluation, adalah penilaian yang didasarkan pada pencapaian kriteria yang telah ditentukan.
Kemudian untuk PAN atau penilaian acuan normatif atau Norm Reference Evaluation adalah penilaian yang didasarkan pada persebaran atau distribusi jawaban siswa. Sedangkan kombinasi PAP dan PAN ini merupakan gabungan antara pendekatan PAP dan PAN dengan harapan kelemahan masing-masing pendekatan itu dapat dikurangi. Kita langsung masuk ke contoh soal ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke soal, kita harus melengkapi terlebih dahulu data-data yang sudah kita gunakan untuk mengerjakan soal sebelumnya. Di soal sebelumnya kan hanya ada nomor dan juga skor mentah kotor ya teman-teman. Maka di sini kita harus melengkapi dengan skor mentah bersih, deviasi, dan deviasi kuadrat. Untuk nomor, kita isi dengan nomor 1 sampai dengan 30 yang menandakan bahwa ada 30 siswa atau 30 peserta yang sudah melaksanakan tes. Kemudian skor mentah kotor kita isi dengan jawaban yang benar. Nah, skor mentah bersih itu diperoleh seperti di soal sebelumnya. Atau jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa melihat kembali di slide kelima. Untuk deviasi, ini diperoleh dari skor mentah bersih dikurangi dengan rata-rata. Untuk rata-rata sendiri dapat dicari dengan rumus jumlah skor mentah bersih dibagi dengan jumlah data. Untuk deviasi kuadrat, kita hanya mengkuadratkan saja deviasinya. Misal di nomor 1 ada deviasi 6,62. Maka deviasi kuadratnya kita kuadratkan 6,62 tersebut. Jadi diperoleh hasil 43,8244. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke soalnya ya teman-teman. Misalnya dengan data di atas atau data pada slide sebelumnya, perhitungan min dan standar deviasi berdasarkan skor mentah bersih, kita membuat batas lulusnya adalah 60%. Total data dikali besarnya persen atau 30 dikali 60% sama dengan 18 data. Maka yang termasuk kriteria tersebut siswa peserta nomor 1 sampai dengan nomor 18. Berikut datanya ditampilkan ya teman-teman agar lebih mudah. Jadi berdasarkan data itu kita dapat mencari min dan standar deviasinya. Untuk menghitung min, kita bisa menggunakan rumus X sama dengan jumlah skor mentah bersih siswa lulus dibagi dengan jumlah lulus. Nah, jumlah skor mentah bersihnya kita ambil dari nomor 1 sampai dengan nomor 18. Itu dijumlahkan semua ya teman-teman. Yang mana ada 228,02 dibagi dengan jumlah lulusnya 18. Maka diperoleh hasil 12,67. Selanjutnya adalah menghitung standar deviasi. Rumusnya SD sama dengan akar D kuadrat dibagi dengan N. Sama dengan akar jumlah dari D kuadrat siswa nomor 1 sampai 18 dibagi dengan jumlah data yaitu ada 18. Maka diperoleh hasil akar dari deviasi kuadrat yaitu 2,80. Selanjutnya kita menghitung skala tabel yang lulus saja dengan cara min ditambah 1,5 dikali standar deviasi, min ditambah 0,0 dikali standar deviasi, min dikurangi 1,5 dikali standar deviasi. Lalu kita masukkan hasil dari perhitungan min dan standar deviasi tadi sehingga diperoleh angka-angka yang menunjukkan nilai A, B, dan C. Nilai A diperoleh bagi siswa yang memiliki skor mentah bersih 16,87 ke atas. Kemudian untuk nilai B diperoleh bagi siswa yang memiliki skor mentah bersih 16,87 sampai dengan 12,67. Begitupun dengan nilai-nilai seterusnya. Nah,
Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, pembahasan mengenai mengubah skor mentah kotor menjadi skor mentah bersih, dan skor mentah bersih menjadi skor standar atau nilai dengan dasar kombinasi PAP dan PAN. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video kami hingga akhir, dan kami juga mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan dalam video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.